Saya ke Pak Diki dulu. Pak Diki, ini per hari ini sudah melampaui Tiongkok jumlah kasus positif COVID-19 kita. Kalau melihat trennya tampaknya juga akan lebih lagi sulit kemudian untuk melihat Tiongkok naik lagi di atas Indonesia walaupun siapa tahu itu bisa terjadi. Tapi menurut Anda apa yang kemudian saat ini harus benar-benar jadi peringatan tanda bahaya baik bagi pemerintah maupun masyarakat? Pertama ingin saya sampaikan bahwa pandemi ini adalah musuh kita saat ini yang utama yang harus kita fokus ya. Dan sayangnya apa yang terjadi di lapangan, beberapa pemerintah daerah maupun masyarakat terutama belum mencerminkan bahwa pandemi COVID-19 ini sebagai musuh kita. Jadi banyak pengabaian, banyak juga ketidakwaspadaan. Malah mungkin beberapa yang menyangkal. Nah, terkait dengan status Indonesia saat ini, harus diingat juga bahwa cakupan testing kita ini masih relatif rendah. Yeah. Apalagi dibandingkan dengan China. China itu dengan angka yang relatif dekat dengan Indonesia saat ini kasusnya, dia sudah melakukan kurang lebih 90 juta tes. Oke, Tiongkok saat ini positif sekitar 83.000 ya? Betul. Dan sudah melakukan 90 juta tes. Kalau ya, kita? Sedangkan kita, sebetulnya kalau tes orang kita masih di kisaran kurang lebih 700 ribuan. Tapi kalau dengan sampel ya 1,2 juta. Artinya ini sebetulnya tergambar dari positif rate kita yang masih relatif di atas 10%, menggambarkan bahwa masih banyak orang pembawa virus ini yang belum terdeteksi. Okay. Artinya kita tingkatkan tes, maka kita jangan kaget kalau akan menemukan banyak sekali kasus. Ya. Sebagai gambaran saudara, tadi yang dinyatakan oleh Pak Diki, angka positif COVID-19 yang terkonfirmasi di Indonesia dan di Tiongkok rata ada di posisi yang hampir sama yaitu 83 atau 84 ribu. Tetapi kalau di Indonesia, tesnya untuk manusia berjumlah 697 ribu orang, 1,2 juta spesimen, sementara di Tiongkok sudah 90 juta tes. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Diki. Pak Zubairi, kalau kemudian kasus COVID-19 kita sudah melampaui Tiongkok, negara di mana pertama kali penyakit ini ditemukan, dari IDI ada saran yang spesifik tidak, Pak? Iya, artinya kita harus meningkatkan supaya risiko tertular dari semua warga negara itu berkurang. Karena saya khawatir sebentar lagi kita bisa melewati Mesir, karena per hari Mesir hanya sedikit jauh di bawah 1.000, kita rata-rata setiap hari masih di atas 1.000. Jadi memang upaya untuk pencegahan harus diperketat. Dan masyarakat harus tahu banget bahwa risiko tinggi itu ada di mana saja. Antara lain misalnya kalau nonton bioskop, kalau makan restoran, kalau ada pesta pernikahan, pesta lulusan, itu berisiko tinggi. Demikian pula kalau di kendaraan umum. Jadi memang harus ada persepsi risikonya harus digenjot. Nah, dari persepsi risiko ini, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan apa yang kemudian harus digenjot oleh pemerintah supaya masyarakat meningkat persepsi risikonya akan dijawab oleh dua narasumber saya sesaat lagi. Jangan kemana-mana.